Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahil gawi sultanu al-wadhi burhanuh al-mabsut fi wujudihi karamuhu wa ihsanuh. Allahumma sholli sholatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil agad wa tanfarij bihil kurab. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min amalin la yurfa' wa min nafsin la tashba' wa min du'ai la yusma' wa min hadhil arba'. Rabbi ghfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Amma ba'du. Yang kami hormati, kami muliakan, wabil khusus guru kita semua Buya Yahya. Kita doakan beliau mata'an Allah bituli hayatih. Semoga Allah memanjangkan umur beliau, memberikan kepada beliau rezeki yang halal, tayyiban, mubarakan fiha ala kulli hal. Dan semoga Allah Jalla Jalaluh selalu menjadikan beliau perantara wasilah antara kita dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami cintai para hadirin hadirat, para penuntut ilmu Allah dan Rasulnya. Maka pada pertemuan kajian tafsir kali ini kita akan membahas edisi khusus, yaitu tafsir surat Ali Imran ayat 133-nya saja, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Wasari'u, dan cepat-cepatlah kalian hai manusia, kata Allah, ila maghfiratin, kepada ampunan, kepada kata maaf, min rabbikum, daripada Tuhan kalian Allah. Dan bukan hanya cepat taubat dengan meminta ampun, meminta maaf, taubat nasuha, tetapi juga apa? Wa jannatin, dan cepatlah masuk surga, yaitu balasan janji daripada Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Nabi Muhammad al-Bashir, yang pemberi kabar gembira dengan balasan pahala dengan nikmat dan surga. Wa jannatin, dan ayo cepat masuk surga, arduha, yang luasnya surga itu as-samawatu, 7 lapis langit, wal ard, dan 7 lapis bumi. Untuk apa kita cepat-cepat bertaubat dan cepat-cepat masuk ke dalam surga? Iya, uiddat lil muttaqin, karena surga tadi yang Allah persiapkan bagi orang yang terus bertaubat adalah uiddat, dipersiapkan lil muttaqin, bagi mereka orang-orang yang bertakwa. Maka di dalam ayat ini ada anjuran bagaimana kita itu harus bersegera masuk surga, dengan cara bersegera meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita manusia adalah makhluk sosial, artinya kita butuh kepada bantuan manusia lainnya. Ketika kita mau makan nasi goreng misalnya, kita pesan dengan gampangnya ke tukang nasi goreng. Padahal kalau kita bikin sendiri, akan susah kita nanam padinya, akan susah kita nanam pohon cabai dan bawangnya, akan susah kita menanam pohon kelapa sawit untuk mengeluarkan minyak, susah kita mengambil garam di lautan agar terasa asin. Nah, kita saja urusan sedikit, ya kita tuh sudah butuh banyak tangan untuk membantu kita. Nah, manusia ini diciptakan oleh Allah dengan julukan makhluk sosial. Butuh kita nih sama bantuan manusia lainnya. Kita nih saling tolong menolong, gotong royong, itu kita. Secara tidak langsung, mau tidak mau, pasti ada satu sisi di mana kita itu dibantu oleh manusia lainnya. Tukang gali kubur, yang tiap hari dia menggalikan kubur untuk orang lain, ketika dia wafat, dia tidak bisa menggali kuburannya sendiri. Harus ada bantuan orang lain untuk menggalikan kuburannya. Nah, kita saja butuh kepada bantuan manusia yang menjadi ciptaan Allah. Pastilah kita butuh kepada zat yang menciptakan manusia, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, Allah mengajarkan kepada kita, Allah tanamkan doktrin, keyakinan di dalam diri kita. Sehari 17 kali
Ya, kita setiap rakaat di rakaat salat 5 waktu kita wajib baca Al-Fatihah, yang ayat kelima Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita cara meminta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah, ada bentuk lil ihsar, ya. Hanya kepada Allah, yang lain enggak. Hanya kepada Allah nasta'in, kami meminta pertolongan. Kalau ada suami istri, suaminya ngomong, aku cinta kamu, mungkin aku cinta yang lain. Itu namanya aku cinta kamu. Antara subjek, predikat, objek, dan keterangan itu aku cinta kamu. Ya, kata kerjanya cinta. Subjeknya adalah aku, objeknya adalah kamu. Aku cinta kamu, mungkin saja, kata suaminya, mungkin dalam hati, aku juga cinta dengan perempuan lain. Tapi ketika objek itu ditaruh di depan, dalam ilmu nahu dikatakan, maf'ul bih itu ditaruh di depan, maka di situ ada makna lil ihsar, ada makna hanya. Sehingga ketika ana uhibbuka, aku cinta kamu, dengan uhibbu iyaka, hanya kepada iyyaka uhibbu, hanya kepadamu aku mencinta, maka di situ hanya kepadamu aku mencinta, kata si suami tadi, kepada yang lain aku tidak cinta. Nah, makna al-ihsar yang ada 2 kali pengulangan di dalam surat Al-Fatihah ayat kelima yang kita baca 17 kali setiap hari, itu ada makna iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, kepada yang lain tidak. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan. Kita diajarkan oleh Allah bahwasanya hanya kepada Allah kita minta pertolongan. Nah, bagaimana cara kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala? Yaitu di lain ayatnya Allah berfirman, ud'uni astajib lakum. Ud'uni, berdoalah kalian hai manusia hambaku, ni kepadaku Allah, tugasku Allah adalah astajib lakum, mengijabah, mengkabulkan lakum, bagi permintaan-permintaan kalian. Maka setelah Allah mengingatkan kita, ayo minta bantu kepada Allah, karena engkau makhluk sosial, butuh sama manusia aja butuh, pasti sama Allah jelas lebih butuh. Setelah kita begitu, kita diajarkan di lain ayat bahwasanya dengan berdoalah kita mendapatkan bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka ayo kita berdoa. Tetapi begitulah, derajat pengkabulan doa ada 3. Level nomor 1 adalah hari ini doa, hari ini dikabul. Langsung dikabul. Jam ini doa, jam ini dikabul. Bahkan ada manusia modelnya baru kerentak dalam hati, tahu-tahu datang yang diminta. Ya, ini derajat nomor 1. Hari ini doa, hari ini dikabul. Jadi kalau kita tuh perang, pedangnya betul-betul diasah, betul-betul tajam. Dikatakan dalam patah Arab, ad-du'a silahul mu'min. Doa adalah pedangnya orang-orang beriman. Orang beriman tuh jangan bingung. Orang beriman tuh punya pedang, ngangkat tangan sedikit, langsung ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu derajat nomor 1. Hari ini doa, hari ini dikabul. Habib, saya sudah doa 10 tahun minta anak, nggak dikabul oleh Allah, saya nggak hamil-hamil. Oh iya, derajat nomor 2, hari ini doa, ditunggu seminggu tidak dikabul, ditunggu sebulan belum dikabul, sampai setahun tidak dikabul. Yang penting sebelum meninggal dikabul, jadi selama di dunia pasti dikabul. Ini derajat nomor 2, tidak langsung dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak langsung diijabah, diiyakan. Itu nomor 2. Yang nomor 3, ini sampai meninggal tidak diijabah oleh Allah doanya. Sampai meninggal nggak punya anak seperti yang diminta. Sampai meninggal dia nggak punya mobil seperti yang diminta. Tapi dia akan mendapatkan nanti balasannya di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat. Mengapa? Karena begitulah setiap kita di akhirat punya satu ladang di neraka, punya satu ladang di surga. Pilihan terserah kita. Dan kedua tempat tadi, neraka tadi yang buat kita itu, nerakanya tidak ada siksaan, apinya padam. Yang surga tidak ada nikmat, tidak ada kebun, tidak ada istana. Siapa yang ngisi? Yang ngisi yaitu diri kita sendiri selama kita berada di dunia.
Kapan orang itu maksiat, dia membuat alat penyiksa seumur hidup kekal abadi di nerakanya. Kapan dia ibadah, maka dia membuat satu tempat kenikmatan di dalam surganya. Ketika Nabi Muhammad Isra Mi'raj menembus 7 lapis langit sebelum ke Baitul Ma'mur, Nabi bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim mengatakan kepada Nabi Muhammad, Muhammad, kasih tahu kepada umatmu, sebagaimana dikutip dalam kitab Dardir, cerita lengkap mengenai Isra Mi'raj. Nabi Muhammad, beritahu kepada umatmu, suburkanlah sorga mereka masing-masing dengan membaca kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Maka tumbuh satu pohon di sorga kita. Makin banyak kita baca kalimat hauqalah, makin rindang kita punya sorga. Artinya ibadah kita di dunia mengakibatkan satu lahan yang Allah persiapkan di sorga kita, itu tumbuh berbagai nikmat atas dasar ibadah kita. Ya, jadi sekali lagi, Allah persiapkan kita satu tempat di neraka, satu tempat di sorga. Pilihan terserah kita. Kapan kita maksiat, muncul siksaan di neraka kita. Kapan kita ibadah, muncul nikmat di dalam sorga kita. Tadi baca hauqalah, tumbuh satu pohon. Maka dikatakan bahwasanya ayat tadi mengatakan wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Ayo cepat-cepat kepada ampunan Tuhanmu Allah. Wa jannatin, dan ayo cepat masuk sorga, arduha, yang luasnya sorga tadi as-samawati wal ard, seluas langit dan bumi. Nah, surga seluas langit dan bumi itu uiddat lil muttaqin, dipersiapkan bagi orang bertakwa. Apa itu surga? Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbin bashar. Surga tidak pernah keindahannya terlihat oleh mata manusia. La yamassuhunna insun wala jan. Bidadari surga tidak pernah disentuh oleh manusia atau jin. Ya. Keindahannya tidak pernah disaksikan mata. Wala udhunun sami'at, dan suara-suara indah sorga, musiknya tidak pernah didengar oleh telinga manusia manapun. Dan bahkan kapan kita cerita sorga, apa yang terbesit di dalam hati kita itu bukan sorga, karena dikatakan sorga la wala khatara ala qalbin bashar. Sorga tidak terlintas di dalam hati manusia. Jadi kalau kita ngebayangi sorga, kapan cerita sorga, kebayang sorga kayak apa? Sorga bukan seperti bayangan kita, lebih daripada itu puluhan kali. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sorga yang sebegitu luasnya ternyata kosong, tidak ada isinya. Siapa yang ngisi? Diri kita. Dengan apa? Dengan dua hal. Pertama, dengan amal ibadah sewaktu di dunia. Kalau sambil niat i'tikaf, nadartul i'tikaf fi hadzal masjid madumtu fi, dapat lagi pahalanya. Lanjut sholat isya berjamaah, qobliyah ba'diyah, dengar adzan, dijawab adzannya, wirid lagi. Oh, banyak ya kita, silaturahminya, pahala juga. Maka pahala yang sangat banyak itu langsung menjadikan sorga kita penuh dengan kenikmatan. Jadi sorga kita yang kosong diisi yang pertama dengan apa yang kita lakukan daripada ritual ibadah di dunia. Yang kedua, diisi dengan doa yang selama di dunia tidak pernah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada satu orang dikatakan masuk ke dalam sorga, melihat istana berwarna hijau, terbuat dari batu zamrud hijau. Betapa megahnya dia lihat itu istana, dia bertanya kepada malaikat, ini istananya siapa? Kayak istananya Rasulullah ini yang begini nih, begini mewahnya. Oh bukan, ini istananya Anda. Oh sepertinya aku tidak pernah beramal yang pahalanya sebesar istana ini. Oh iya, ini adalah pahala kumpulan daripada doamu sewaktu di dunia yang tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang tadi pun bergumam, aku berharap doaku selama di dunia tidak ada yang dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, karena melihat agungnya balasan daripada doa seorang hamba. Artinya tidak ada doa yang disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala kapan doa itu sudah diucapkan oleh seorang hamba dengan bahasa apapun. Allah itu beda dengan hambanya, hadirin hadirat. Manusia kalau diminta sekali masih senyum, diminta 2 kali senyumnya hilang, ngasih tapi nggak pakai senyum lagi. Diminta 3 kali mulai dia cemberut, marah.
Diminta 4 kali udah nggak ngasih lagi, itu manusia. Tapi Allah diminta sekali, makin sering, makin terus, maka Allah makin cinta kepada kita hambanya, karena kita menjadikan Allah sebagai tempat bergantung kita. Allahus Samad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka derajat doa yang ketiga tadi, kecuali dikabulkan nanti di akhirat, dan kita berharap doa kita nggak ada yang dikabul di dunia, di akhirat aja. Tapi kan sewaktu-waktu kita pengen doa kita yang hari ini doa, hari ini dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana caranya? Maka dikatakan, pepatah Arab mengatakan apa? An-niyah matiyah. Niat itu adalah matiyah, kendaraan seseorang. Kalau kita punya visi misi, punya satu tujuan, kita pengen itu, ya. Apa yang harus kita lakukan? Pertama harus niat dulu. Apa niat? Niat itu adalah keinginan atau kemauan plus komitmen. Apa komitmen? Mulai melakukan. Jangan maunya aja, tapi nggak mulai-mulai. Itu namanya orang nggak niat. Niat itu apa? Dia ada mau, ada ingin, plus dia mulai, dia komitmen. Ya, dia mulai merubah dirinya. Yang tadinya jauh daripada Allah, mulai dekat dengan Allah. Yang tadinya tidak minta ke Allah, mulai minta kepada Allah. Allah berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Allah tidak akan merubah seorang hamba sampai hamba tersebut mau merubah dirinya sendiri. Jadi, kita tidak bakal dirubah nih oleh Allah, kecuali kita mau merubah diri kita sendiri, yaitu dengan niat menginginkan apa yang kita inginkan dengan cara meminta, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan oleh salah seorang imam tasawuf bahwasanya doa bagaikan burung merpati. Jadi kalau doa itu diibaratkan bagaikan burung merpati, punya sayap kanan, punya sayap kiri, punya kepala, punya lagi ruh. Maka doa itu juga begitu. Apa sayap kanannya doa? Burung kalau nggak ada sayap kanannya nggak bisa terbang, cuma pakai sayap kiri. Apa sayap kanannya doa biar bisa terbang? Sayap kanannya adalah membaca hamdalah di awal dan di akhir doa. Lihat para kiai, para imam salat kita. Kapan doa? Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Terus doa. Selesai terakhir, walhamdulillahirabbil alamin. Jadi baca hamdalah di awal dan di akhir doa itu adalah sayap kanannya doa. Percuma sayap kanan baca hamdalah di awal di akhir doa, tapi tidak pakai sayap kiri. Apa sayap kirinya doa? Kata nih ulama tasawuf, sayap kirinya doa adalah membaca sholawat di awal dan di akhir doa. Lihat doa para habaib, para kiai kita. Kalau doa, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Doa banyak tuh. Setelah itu mau ditutup apa? Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Komplit sudah. Hamdalah di awal di akhir doa, salawat di awal di akhir doa. Ini namanya sayap kanan dan sayap kirinya doa tersebut agar burung merpati tadi terbang ke langit sehingga layak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apalah arti sayap kanan dan kiri? Percuma kalau ternyata burung merpati tadi telah mati disembelih. Apa yang paling penting dari kepalanya doa? Agar doa kita tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ra'sud doa, kepalanya doa adalah aklul halal, memakan makanan halal. Nih paling penting nomor 1, mau doanya langsung dikabul, mau pedangnya betul-betul tajam, ya, sehingga kapan pedang itu dipakai langsung dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dibela oleh Allah. Apa? Nomor 1, makan makanan halal. Disebutkan dalam hadis Arba'in Nawawiyah, Al-Imam An-Nawawi mengumpulkan hadis sahih riwayat Bukhari Muslim di dalam kitab Arba'in Nawawiyahnya. Salah satu hadisnya adalah yang menyebutkan di mana Rasulullah SAW bercerita, "Tsumma dzakara ar-rajul yutilus safar, asy'atha, aghbara, yamuddu yadayhi ila as-sama'i faqala ya rabbi, wa mat'amu haram, wa mashrabu haram, wa malbasu haram, wa ghudiya bil haram, fa anna yustajabu lahu." Kata Nabi Muhammad cerita nih, setelah panjang hadisnya disebutkan, Nabi Muhammad ngomong, kemudian disebutkan ada seorang laki-laki.
Yutilus safar, dia melakukan perjalanan yang panjang. Dikatakan asy'atha. Asy'atha ini rambutnya acak-acakan. Ya. Aghbara, badannya berdebu. Ya, kena tiupan pasir tadi. Asy'atha aghbara yamuddu yadayhi ila sama. Dia mengangkat kedua tangannya ke arah langit. Dia doa minta ke Allah. Ya Rabbi, ya Rabbi. Dia doa, ya Allah tolong aku, ya Allah. Aku nih susah, ya Allah Tuhanku tolong aku, ya Allah. Tapi kata Nabi Muhammad apa? Mau nangis darah nggak dikabul doanya sama Allah. Padahal udah susah. Tapi orang yang sudah seakan-akan terzalimi, dia kehausan, hampir meninggal. Tapi kata Nabi Muhammad, mau nangis darah nggak dikabul doanya sama Allah. Kenapa? Wa mata'amu haram. Dia waktu berangkat, berapa jam yang lalu itu berangkat dari rumahnya, dia habis makan haram. Habis makan, wa masyrabu haram. Dia minumnya minum haram. Wa malbasuhu haram. Bahkan pakaian compang-camping yang udah berdebu itu, pakaian itu dibeli sedikitnya dari uang yang haram. Wa ghudiya bil haram. Tiap hari dia dicekoki orang tuanya dengan makanan-makanan haram. Fa anna yustajabu lahu. Gimana Allah mau mengkabulkan doanya? Mau nangis darah nggak bakal dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka poin penting pelajaran bagi kita pada maghrib hari ini adalah bagaimana kita cepat mendapat bantuan Allah Subhanahu wa taala lewat berdoa yang kadang-kadang kita butuhnya juga hari ini. Maka kita pengen doa hari ini, doanya dikabul hari ini juga. Ya apa? Jangan lupa baca hamdalah dan sholawat di awal dan di akhir doa. Dan paling penting adalah kepalanya doa. Jangan sampai memakan makanan yang haram. Maka tugas kita nih pulang ke rumah masing-masing. Jangan sampai ada makanan haram. Jangan sampai pakaian yang kita pakai dibeli daripada uang yang haram. Cepat. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum. Ayo cepat minta ampunan Tuhanmu Allah. Agar cepat masuk surga dan mendapat pengkabulan doa yang segera. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, begitulah berbicara mengenai makanan yang haram, maka makanan itu dapat halal dan haram dikonsumsi tergantung jenisnya atau cara transaksinya. Kalau cara transaksi dengan mencuri, membegal, menculik, apalagi itu namanya. Macam-macam itu transaksi yang tidak antaradin, tidak saling rela, maka transaksi itu menjadikan salah satunya haram. Waris, Bapak Ibu, kalau dibagi atas tanpa dasar teori ilmu waris, maka pembagian warisnya dianggap tidak sah. Kenapa? Karena syarat pembagian waris ada 3. Tahakkuk mautil muwaris. Yang punya harta harus benar-benar meninggal. Tahakkuk hayatil waris. Ahli warisnya benar-benar hidup. Terakhir, al-ilmu bil warathah. Yaitu ilmu dengan pembagian waris. Minimal ada satu orang dari keluarga atau undang satu ustadz yang paham waris bagi secara teori waris. Jadi kalau ilmu waris dibagi tidak dasar ilmu waris, maka pembagiannya dianggap tidak sah. Ya, konsekuensinya kalau dianggap tidak sah oleh syariat, maka semua ahli waris pulang bawa uang yang dianggap ahli warisan yang halal itu ternyata bawa pulang harta yang haram. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat pembagian waris, dibagi atas tanpa dasar ilmu waris. Jadi harus ada orang yang ngerti. Ya, begitupun transaksi yang di situ ada kecurangan, kelicikan, penipuan, transaksi itu menjadikan orang yang dapat barang tidak sah pakai itu barang haram, dan orang yang dapat uang tidak sah untuk memakai uangnya. Nah, ini kan jadi makan haram. Kenapa? Gara-gara transaksinya yang salah. Atau yang kedua, transaksinya udah bener nih, sewa menyewa, pemberian, atau misalnya jual beli, konsepnya udah bener, gak pakai riba. Tiba-tiba jenis makanan yang dibeli jenis makanan yang haram. Seperti hukum dasar awalnya begini loh. Ikan yang ada di sungai itu halal. Ikan yang ada di laut, kalau kita pancing, kita jaring, halal. Gak ada yang punya. Begitu juga buah-buahan yang ada di hutan. Kita ke hutan kok misalnya ada mangga, kita petik. Ya boleh, halal. Kenapa? Tanah umum. Gak ada yang punya. Berbeda kalau di tetangga kita ada mangga, kita ambil. Gak pakai izin. Ini haram. Tetapi tumbuhan tadi menjadi haram kapan? Kalau ada unsur memabukkan, seperti apa sih namanya? Ganja, ya, ganja daun ya. Ganja, apalagi
kecubung, ya, memabukkan, mau sedikit mau banyak, ya, maka hukumnya semuanya adalah haram. Walaupun tumbuhan dimanapun tempatnya berada harusnya halal, tapi dia menjadi haram karena ada unsur membahayakan. Jadi membahayakan bagi badan, jarak pendek atau jarak panjang. Ya, ada membahayakan bagi akal, jarak pendek atau jarak panjang, seperti memabukkan. Makanya dalam hadis innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat. Halal itu jelas, yang haram jelas, yang nggak jelas itu namanya syubhat. Nah, yang haram jelas disebutkan jika membahayakan bagi badan dan bagi akal dalam jangka pendek atau jangka panjang. Jangka pendek apa bagi badan? Minum racun, bahaya, meninggal langsung. Jangka panjang, merokok misalnya, membahayakan. Yang ngomong bukan ulama, tapi yang ngomong ahlinya langsung, dokter tadi, dengan ada peringatan merokok dapat menyebabkan serangan jantung, hipotensi, gangguan janin dan kehamilan. Nah, itu kan ada ahlinya yang mengatakan membahayakan badan dalam jangka panjang, dan itu masuk kategori innal harama bayyinun, dan haram itu hukumnya jelas. Rokok hukumnya makruh ya. Nanti panjanglah pembahasannya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Oleh karena itu, jika dalam urusan hewan yang haram 5, Bapak Ibu. Pertama, bertaring. Harimau haram, beruang haram. Kucing itu haram bukan karena taringnya, kucing haram karena nas hadis yang memuliakan kucing sehingga kucing itu diharamkan di dalam nas hadis, bukan Al-Quran, bukan karena keharamannya, tapi karena kemuliaannya. Hukumnya nanti sama seperti jerapah, gajah, dan lebah. Ya, juga semut masuk. Memiliki cakar, ya, punya cakar seperti burung elang. Gagak haram, kenapa? Karena dia punya cakar untuk mencengkram targetnya, ya, maka tidak boleh. Ada lagi yang haram juga adalah hidup dua alam. Hidup dua alam, buaya hidup dua alam haram. Kemudian yang hidup dua alam itu kura-kura, penyu. Oh, kodok bukan, nanti kategori lain kodok. Ada lagi apa? Itu kayak jajanan anak muda sekarang, baby crab tuh haram, nggak boleh itu. Atau yuyu, nah, itu haram. Tapi kalau dia adalah kepiting laut yang hidup satu alam, ditaruh di darat, dia tetap jalan. Sehari, 2 hari dia jalan, seminggu dia jalan, 2 minggu dia tetap jalan, tapi di hari ke-15 dia meninggal. Jadi dia daya hidupnya cuma 14 hari. Kategori dua alam adalah hidup 6 bulan di darat dan hidup 6 bulan di laut. Itu namanya dua alam. Kalau kepiting laut atau misalnya rajungan yang warnanya orange, kepiting laut itu warnanya hitam, yang besar itu, maka itu bukan dua alam. Dia hidup satu alam di laut, tetapi matinya tuh tidak kayak ikan. Kalau ikan tuh dikeluarkan dari air, dia kelepek-kelepek. Ya, tapi kalau kepiting laut sama rajungan dikeluarkan dari air, dia masih bisa hidup 2 minggu, dan itu tidak masuk kategori hidup dua alam. Yang di kampung itu si yuyu dan baby crab hukumnya adalah haram karena hidup dua alam. Dan semua ini menurut data penelitian yang telah diteliti oleh para ulama. Selanjutnya, hewan yang haram dikonsumsi adalah hewan yang menjijikkan. Nah, kodok masuk kategori menjijikkan. Kodok haram dikonsumsi, tikus, kecoa, cacing, ulat larva itu yang katanya proteinnya banyak, jangan, haram, menjijikkan. Beb, kalau ada satu kampung biasa makannya ulat larva. Menurut tuh kampung nggak menjijikkan? Oh enggak, kita kategorinya umumnya manusia. Menurut umumnya manusia menjijikkan, maka haram dikonsumsi. Ya, adapun belalang halal ya. Belalang digoreng begitu, jadi kayak taruh di atas nasi begitu, belalang kecil-kecil, ya kayak kita nggak biasa, tapi kan Nabi nggak biasa makan biawak, Nabi diem nggak ikut makan. Ya kita jangan komen aneh-aneh. Ya kita mah sekarang ada bawang goreng ya Pak ya, ada abon ya Pak ya, ada apa lagi serundeng tak apa. Ya, tapi belalang hukumnya adalah halal. Selanjutnya yang haram dikonsumsi juga ada yang dinas, baik di dalam Al-Quran karena keharamannya seperti anjing dan babi dengan kiasnya, karena yang disebutkan di dalam Al-Quran adalah haramnya makan babi. Tidak ada ayat Quran mengatakan haram makan anjing, bahkan hadis juga tidak ada yang mengatakan haram makan anjing. Tetapi karena ada di dalam hadis saja, bukan ayat Quran, yang mengatakan anjing itu
najis mughalladhah, maka tidak ada hewan senajis mughalladhahnya anjing kecuali dia juga haram dikonsumsi, dan tidak ada hewan seharam dikonsumsinya babi kecuali dia najis mughalladhah. Sehingga diputuskan dalam kias, dua-duanya anjing dan babi haram dikonsumsi dan dua-duanya juga najis mughalladhah. Kemudian dinas di dalam hadis, baik karena kemuliaannya atau keharamannya. Karena kemuliaannya seperti jerapah, kemudian kucing, lebah, semut, ya, dan beberapa hewan lainnya. Jadi memakan daging kelinci halal, daging kuda halal, tapi daging ular haram. Kenapa haram? Karena menjijikkan. Terakhir pembahasan mengenai percuma kepalanya doa. Tuh burung merpati percuma ada sayapnya kanan kiri, ada kepalanya, tapi kalau ternyata ruhnya tidak ada. Apa itu ruhnya doa? Disebutkan dalam kitab Risalatul Jami'ah, ruhnya doa adalah 3. Syarat ruhnya doa. Karena sholat yang kita lakukan itu doa, dari takbir sampai salam itu doa semuanya. Dan orang sholat harus khusyuk. Dan khusyuk itu ada 3 kategorinya. Jadi sekali lagi, ruhnya doa adalah khusyuk. Mau doa di luar sholat, mau doa dengan sholatnya, itu harus khusyuk. Dan khusyuk ada 3 syaratnya. Nomor 1, sukunul a'dha, tenangnya anggota badan. Makanya alhamdulillah dalam madhab kita Syafi'i, sholat kita tenang-tenang karena diancam. Kalau gerak lebih dari 3 kali, sholatnya tidak sah. Banyak gerak begitu ya, begini juga nggak batal dalam madhab lain. Dalam madhab Syafi'i, lebih dari 3 kali batal. Kedua, syaratnya khusyuk, hudurul galbi. Sadarnya hati, hatinya hadir sadar kalau lagi sholat. Kenapa sih ada syariat sujud sahwi? Sujud sahwi itu kalau ada lupa akan rukun atau sunnah abad lupa, ya, dia harus ditambal pakai sujud sahwi. Kenapa ada sujud sahwi? Karena orang itu gampang lupa, tidak sadar kalau lagi sholat. Sholat pikirannya kejemuran belum diangkat, mana hujan begitu kan, oh kunci motor ada di mana, oh kebayang macam-macam nih, rencana macam-macam. Nah maka dia nggak sadar. Orang yang hatinya nggak hadir, berarti sholatnya tidak khusyuk. Kalau sholatnya tidak khusyuk dan dia nggak sadar kalau dia lagi sholat, maka dia seakan-akan memberikan Allah burung merpati yang tidak ada ruhnya. Jadi ngasih ke raja, tapi apa ya bahasanya, bangkai burung merpati, kan rajanya marah begitu ya. Jadi pentingnya khusyuk. Terakhir khusyuk, syaratnya adalah tafahumul qiraah. Faham arti setiap bacaan sholat. Jadi bacaan sholat yang kita baca, Sami Allahu liman hamidah, Allah mendengar orang yang barusan memujinya. Rabbana lakal hamdu, bagimu ya Allah pujian. Mil as-samawati, sepenuh langit. Wa mil al-ardi, dan sepenuh bumi. Wa mil amasyita, dan sepenuh apapun. Min syai'im ba'du, yang akan engkau ciptakan, yang sekarang belum engkau ciptakan. Aku udah memujimu ya Allah, sebanyak itu ya Allah. Nah, jadi sholat yang khusyuk itu adalah kita paham dengan setiap arti bacaan sholat, anggota badan kita fokus dan tenang, dan juga kita sadar kalau kita sedang menghadap Allah. Semua doa pasti dikabul. Tapi jika tidak khusyuk, ruh doanya tidak ada, maka doanya tidak bisa langsung diijabah oleh Allah Jalla Jalaluhu wa Azamatuh. Itulah kajian kita pada hari ini, yaitu tentang surat Ali Imran ayat 133 yang mengajak kita untuk cepat bertaubat, minta ampun kepada Allah, bertakwa dengan menjalani perintah Allah semampunya dan menjauhi larangan Allah sekuat tenaga kita, dan juga cepat masuk ke dalam surga yang Allah janjikan bagi mereka orang yang bertakwa. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma alif baina qulubina wa aslih hadata bainina wahdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wa jannibnal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waj'alna syakirina li ni'matika muthannin 'alaiha qabiliha wa athmim 'alaina. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Bi sirril Fatihah khususan li Syarifah Fadlul binti Muhammad As-Saggaf, Syarifah Fatimah binti Muhammad Al-Jufri, wa Syarifah Nurul Jannah binti Mahdal Al-Habsyi, wal Habib Muhammad bin Ali Al-Habsyi, wal Habib Muhammad bin Ahmad As-Saggaf, wal
Habib Muhammad bin Abdullah As-Saggaf, wal Habib Muhammad bin Muhammad As-Saggaf, wal Habib Muhammad Al-Jufri, wa Sarbini binti Jalani, wal Habib Muhammad bin Ali Al-Habsyi. Wa amwatina wa amwatikum annallaha yaghfir lahum wa yarhamhum wa yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa 'ulumihim fid din wa dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallama bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.